Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israil wala haraj wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha." Hadis yang barusan saya sampaikan merupakan salah satu hadis yang cukup populer. Hadis yang barusan saya sampaikan riwayat Bukhari, Abu Daud, Tirmizi, dan Ahmad. Cukup populer hadis ini, akan tetapi muncul pertanyaan, mengapa kepopuleran hadis ini hanya pada penggalan pertama? Hanya penggalan hadis "Ballighu anni walau ayah". Penggalan hadis yang pertama, "Ballighu anni walau ayah", sampaikanlah dariku walau satu ayat. Mari kita perhatikan beberapa hal terkait potongan hadis ini. Kita ketahui bahwa ayat Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur selama kurang dari 23 tahun. Ayat Al-Quran turun, tidak selamanya seluruh sahabat Nabi itu hadir. Satu waktu ketika ayat Al-Quran turun, ada beberapa orang sahabat Nabi yang ada di sekitar Nabi. Di lain waktu, ketika ayat Al-Quran turun, ada beberapa orang sahabat Nabi yang lain yang hadir, sementara banyak yang lain yang tidak ada. Begitu seterusnya. Ketika ayat Al-Quran turun, kemudian Nabi menjelaskan kepada para sahabat. Sahabat itu kita ketahui mereka itu paham bahasa Arab, bahasa yang dipakai oleh Al-Quran. Lalu mereka mendapatkan penjelasan dari Nabi. Kemudian Nabi meminta mereka untuk menyampaikan kepada para sahabat yang lain yang tidak hadir pada saat itu. "Ballighu anni walau ayat", sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Nah, mereka memiliki pemahaman utuh tentang ayat yang turun, karena mereka mengalami situasi saat ayat Al-Quran itu turun, lalu mereka mendapatkan penjelasan langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita tarik kepada konteks saat ini, di mana ayat Al-Quran secara keseluruhan itu sudah dibukukan dalam satu mushaf, maka kalau pengertian hadis ini "Ballighu anni walau ayah", menyampaikan ayat Al-Quran hanya sekedar menyampaikan, maka Al-Quran sekarang sudah lengkap dalam satu mushaf. Tidak ada kepentingan, keperluan untuk menyampaikan bacaan Al-Quran. Al-Quran sekarang sudah tersebar di mana-mana, bahkan sudah ada banyak aplikasi Al-Quran di dalam HP. Nah, itu kalau pengertian "Ballighu anni" itu adalah sekedar menyampaikan ayat. Kalau pengertian "Ballighu anni" ini adalah menyampaikan ayat disertai penjelasan tentang ayat itu, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, sangat tidak cukup menjelaskan ayat Al-Quran hanya berdasar terjemah dari ayat itu. Sangat tidak cukup menyampaikan isi makna dari Al-Quran hanya berdasar terjemahan dari ayat Al-Quran. Baca Al-Quran bagus, baca terjemahnya juga bagus, dalam rangka kita lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Akan tetapi ketika kita ingin mengetahui makna, maksud dari ayat Al-Quran yang kita baca, sangat tidak cukup hanya mengandalkan Al-Quran terjemah. Apalagi ketika kita ingin menyampaikannya kepada orang lain. Baca, hafal memerlukan waktu. Paham terhadap ayat Al-Quran jauh lebih lama lagi waktu yang diperlukan untuk memahaminya.
Jika ada seseorang yang membaca ayat Al-Quran lalu mengkajinya cukup dengan beberapa saat, itu artinya dia memang sudah melakukan kajian terhadap ilmu-ilmu keislaman sebagai pendukung terhadap upaya untuk memahami Al-Quran. Sudah sejak lama dia mengkajinya. Saudara sekalian, balighu anni walau ayah, pengertiannya tidak sederhana, hanya sekedar menyampaikan ayat, menyampaikan pengertian atau makna dari ayat itu. Akan tetapi kita punya tanggung jawab terhadap apa yang kita sampaikan, terhadap makna atau tentang makna ayat yang kita sampaikan itu. Selanjutnya, potongan hadis yang kedua, wa hadithu anni an bani Israil wala haraj. Nah, ini penting untuk dipahami. Mengapa? Seperti yang tadi saya sampaikan, berkenaan dengan hadis ini hanya potongan hadis yang pertama saja yang sering dikemukakan orang. Sementara yang kedua ini, wa hadithu an bani Israil wala haraj, dan ceritakanlah, bahaslah tentang Bani Israel, tidak mengapa. Nah, mengapa potongan hadis yang kedua ini jarang dikemukakan orang ketika menyampaikan hadis ini? Ada persoalan apa? Nah, kalau kita pelajari, kita telaah, ini penting bahwa kita dalam menyampaikan satu masalah, satu informasi, perlunya ada keseimbangan informasi dari satu pihak, ini pihak kedua, supaya informasi itu bisa seimbang. Nah, potongan ayat kedua ini, potongan hadis kedua ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memberi kesempatan kepada para sahabat dan kita semua yang memiliki kesempatan, yang memiliki kemampuan untuk mengetahui, mengkaji, membahas, menyampaikan tentang Bani Israel. Siapa itu Bani Israel? Kita tahu itu umatnya Nabi Musa. Kita tahu itu adalah umat Yahudi. Nah, jadi poin dari potongan hadis kedua ini adalah diperlukan adanya keseimbangan informasi. Selanjutnya, potongan hadis ketiga, wa man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Nah, potongan hadis yang ketiga ini merupakan peringatan bagi kita semua. Hati-hati ketika kita berbicara tentang ayat Al-Quran, tentang apa yang disampaikan oleh Nabi, kita masuk kepada kategori pembohong terhadap ayat. Ayat Al-Quran saat ini sudah dibukukan, peluang untuk berbohong tentang ayat Al-Quran sudah kecil, karena Al-Quran tadi sudah terbukukan, sudah menjadi mushaf yang baku, seperti yang kita saksikan saat ini. Akan tetapi, peluang untuk berbohong untuk makna yang lain sangat mungkin terjadi pada saat ini. Tetapi hadis ini juga menjadi peringatan bagi kita, bagi umat Rasulullah SAW yang hidup pada masa sekarang. Kita harus hati-hati berbicara tentang ayat, berbicara tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kita harus mengukur diri apakah kita punya kapasitas atau tidak untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Saudara-saudara sekalian, hadis balighu anni walau ayah tidak semudah apa yang sering kita dengar. Di situ diperlukan banyak hal untuk menyampaikan tentang sesuatu yang berasal dari ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.